Apakah ada privasi? Ada ya, privasi itu ada. Jadi me time itu tetap ada, tetapi jangan dominan. Jadi contohnya begini, bahwa masing-masing kita itu misalnya laki-laki ini kalau dalam dunia konseling dikatakan laki-laki itu punya siklus, namanya siklus diam. Anda yang sudah jadi suami ngerti ini gitu, tapi yang belum jadi suami Anda nggak ngerti. Kalau Anda sudah jadi suami Anda tahu yang saya maksudkan dengan siklus diam itu. Laki-laki itu ketika menghadapi masalah berat dalam hidupnya, dia itu merasa nyaman kalau diam. Diam itu adalah sesuatu yang nyaman bagi kaum laki-laki. Ini namanya privasi. Tapi ingat jangan lama-lama. Jadi suatu saat ya, Anda besok kalau menikah menjadi suami, lalu kemudian ada problem berat di pekerjaan Anda, problem berat dalam bisnis Anda, lalu Anda merasa nggak nyaman banget gitu dalam bisnis, dalam menghadapi masalah Anda itu. Lalu Anda pengen diam, Anda pengen menyendiri. Laki-laki itu merasa nyaman kalau menyendiri ketika lagi ada beban masalah itu. Dengan diam menyendiri itu dia merasa meluruhkan sebagian masalahnya. Ingat para laki-laki kalau sedang muncul masa siklus diamnya itu, jangan lama-lama. Kalau Anda terlalu lama dalam diamnya itu istri Anda merasa tidak diperhatikan. Dan perempuan merasa dicintai apabila diperhatikan. Kalau Anda tidak mempedulikannya, Anda tidak ngajak bicara dengan dia, Anda diam saja, dia merasa tidak diperhatikan dan oleh karena itu dia merasa tidak dicintai. Kalaupun pengen diam, jangan lama-lama. Dan ibu-ibu, ini calon ibu ya, besok kalau Anda punya suami, tiba-tiba suami Anda diam saja, ditanya diam saja gitu ya. Itu ada yang sifatnya normal karena siklus diamnya laki-laki. Siklus diamnya laki-laki itu nanti akan hilang sendiri, tetapi Anda bisa memaintain berdua. Ada juga diam karena laki sariawan, ada juga ya, tapi ada yang normalnya laki-laki itu punya siklus yang namanya siklus diam itu. Kalau Anda sudah berada dalam komunikasi yang nyaman, suami dan istri, maka Anda bisa memaintain, begitu dia lagi diam, Anda mengatakan, Bang, lagi masuk ke dalam gua ya. Nah itu kalimatnya John Gray, masuk ke dalam gua. Bang lagi pengen masuk ke dalam gua ya. Anda mengatakan iya, nanti tanyakan, berapa lama? Pertanyaan Anda, berapa lama? Anda mengatakan, sampai besok, maksudnya sehari ini, malam ini sampai besok, cuma semalam. Jadi nanti malam itu Anda jangan ngajak ngobrol ya. Itu kalau dia mengatakan minta waktu sampai besok, berikan waktu itu. Jangan diajak ngobrol, jangan diganggu, cuma sampai besok. Dan besok Anda harus keluar dari gua itu. Janji, besok Anda harus keluar dari gua itu karena Anda sudah meminta izin kepada dia untuk masuk ke dalam gua sampai besok, dan besok paginya Anda harus mulai ngobrol dengan dia. Nah, jadi kalau tidak ngerti seni seperti ini, banyak perempuan yang begitu ngerti suaminya masuk ke dalam gua, si perempuan ini ikut masuk ke dalam gua dan memaksa suaminya untuk keluar dari gua. Itu tidak efektif, nggak akan bisa. Jadi yang namanya ikut masuk ke dalam gua itu misalnya gini, Anda bilang sama suami Anda, Bang, kalau ada masalah ngomong dong, jangan diam saja begitu. Kita kan menikah sudah 5 tahun, sudah 10 tahun. Kalau ada masalah diomongin dong. Kalau Abang nggak ngomong kan aku nggak tahu, jangan-jangan aku yang salah. Kalimat-kalimat seperti ini itu seakan-akan Anda masuk ke dalam gua dan menyeretnya dia untuk keluar dari dalam gua itu, dan itu tidak akan berhasil. Jadi cara yang berhasil adalah tunggulah di depan pintu keluar gua itu ya. Jadi jangan masuk, tunggu di depan pintu keluar gua itu. Kalau wajahnya suami Anda itu sudah mulai cerah, itu menandakan dia sudah mulai siap keluar dari gua. Saatnya Anda menyambut dia gitu ya. Jadi Anda perhatikan baik-baik perubahan wajahnya itu, tapi jangan ditanyakan, Bang sudah cerah belum wajahnya, jangan ditanyakan. Lihat dulu apakah memang dia sudah berubah apa belum gitu. Nah, seni seperti ini loh ya, seni kayak begini itu ada privasi namanya. Perempuan juga punya privasi. Jadi begitu kemudian si istri ini merasa dirinya bahwa dia lagi butuh privasi sesuatu, lalu kemudian dia meminta waktu kepada suaminya, aku butuh waktu untuk, aku pengen ketemu temanku, aku pengen silaturahmi ke mana, itu bisa diwujudkan dalam bentuk yang positif seperti itu. Jangan mengurung diri di dalam kamar atau mengunci seperti itu ya, jangan, tapi ekspresikan dalam bentuk yang positif, bahkan bisa melibatkan suaminya, mengajak suaminya dalam berbagai macam kegiatannya itu. Jadi privasi itu ada, tapi ingat bahwa privasi itu sedikit waktu ya, sedikit banget porsinya. Setelah menikah itu Anda tidak lagi bisa mengatakan bahwa be yourself, jadilah dirimu sendiri, gak ada lagi. Sekarang mumpung belum menikah, nikmatilah itu ya, nikmatilah kebebasan Anda sebelum menikah, jadilah diri Anda sendiri, itu sebelum menikah. Setelah Anda menikah, tidak ada lagi ruangan bagi Anda untuk mengatakan jadilah diri Anda sendiri, karena setelah Anda menikah, maka Anda dituntut untuk menjadi seseorang seperti harapan pasangan.
menjadi istri seperti harapan suami, menjadi suami seperti harapan istri, bukan menjadi diri sendiri. Terserah gue dong, bukan terserah kamu. Kamu punya istri yang harus dikonfirmasi, kamu punya suami yang harus dikonfirmasi. Pakaian Anda sekarang sebelum menikah terserah kamu, pakainya kayak apa, warna kerudungnya, coraknya terserah Anda. Setelah Anda punya suami, Anda harus bertanya kepada suami, apakah pakaian seperti ini kamu senang? Sepanjang itu syar'i, tidak melanggar syar'i, maka Anda harus mendialogkan itu dengan suami. Maksud saya, kalau suami menyuruh yang tidak syar'i tentu Anda tidak boleh, tapi sepanjang itu keinginannya masih masuk dalam koridor yang syar'i, maka Anda mengikuti suami, karena ini bukan terserah Anda lagi. Kalau yang Anda belum nikah terserah Anda. Kerudungnya mau warna-warni, mau ngejreng, mau apapun gitu ya. Tapi begitu kemudian Anda sudah punya suami, tanyakan pada suami. Karena salah satu tugas atau ciri perempuan solihah itu adalah syaratka idza nadarta, menyenangkan jika dipandang oleh suami, menyenangkan jika dipandang. Jadi, apakah suami Anda senang dengan penampilan Anda? Tanyakan kepada dia, ya. Bang, begini senang apa enggak? Gitu, ditanyakan, ya. Jadi kalau kemudian dia membelikan baju untuk Anda pakai karena dia beli itu, menandakan bahwa dia pengen Anda memakainya. Dan begitu Anda melihat ternyata enggak sesuai selera Anda, tahanlah rasa Anda yang sebetulnya enggak banget, masa aku disuruh pakai baju kayak begini gitu ya. Bagi Anda enggak banget, warnanya, coraknya, semuanya bagi Anda enggak banget. Tapi bagi dia, karena dia mengendakinya, gunakan. Kenapa? Karena Anda harus menyenangkan dirinya, oke? Jadi, menjadi istri itu, manjakan pandangan suami Anda, oke? Manjakan pandangan suami Anda. Di titik itu, kadang-kadang Anda tidak punya privasi. Karena suami Anda punya selera yang menurut Anda kok kampungan banget. Tapi demi menyenangkan suami, kampungan pun tidak apa-apa. Yang penting dia happy, oke? Jadi itu kadang-kadang Anda harus merelakan privasi Anda yang seleranya dulu begini begitu, ternyata sekarang harus disesuaikan. Dan itulah hidup berumah tangga. Anda yang malas mandi, begitu menikah nggak bisa malas mandi. Karena kalau sekarang Anda belum nikah, Anda nggak rapi, tidak masalah. Begitu Anda punya istri, dia punya selera, tanyakan, kamu seneng nggak sih kalau aku nggak gosok gigi gitu? Kalau aku nggak mandi, kamu seneng nggak sih kalau aku ganti bajunya sebulan sekali gitu, gimana? Kamu kira-kira seneng nggak? Oh seneng bang, itu nggak usah nyuci baju, jadi bagus gitu. Jadi kalau kemudian Anda sekarang dengan privasi Anda, karena belum menikah, jadi diri sendiri. Tapi begitu Anda sudah menikah, Anda harus mengkonfirmasi kepada pasangan Anda, apakah perilaku, perbuatan, kegiatan hidup sehari-hari Anda itu menyenangkan dirinya apa tidak. Karena begitu itu mengganggu dirinya, Anda harus menyesuaikan dengan apa yang menyenangkan mereka, sepanjang semuanya dalam koridor syar'i. Demikian Ikhwan dan akhwat sekalian, sekali lagi tadi saya tawarkan, siapapun di antara Anda, nggak usah nunggu punya konflik, nggak usah nunggu punya problem. Datanglah ke para konselor, ke para psikolog untuk mendapatkan bimbingan. Tidak usah nunggu ada masalah ya, supaya kemudian Anda bisa melewati hidup rumah tangga itu dengan berbagai macam tip yang bisa Anda gunakan untuk melewati berbagai macam dinamika hidup rumah tangga.